keliling ke kecamatan-kecamatan dalam rangka kita pemantauan, pengawasan untuk pelaksanaan Perwali nomor 28 tahun 2020. Khususnya kalau dinas sosial itu ibadah baik yang Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, ada wihara, ada pura, ada masjid yang tersebar di Surabaya. Sampai saat ini masih di 6 kecamatan. Tujuan kita adalah mengecek langsung apakah masjid ini sudah melaksanakan protokol kesehatan atau belum. Kita cek tempat sholatnya apakah sudah berjarak 1 meter atau belum. Terus kemudian cuci sabun ya, cuci tangan itu ya, pasti ada alat semprot masjid, termogan apa sudah ada ya. Kalau memang itu tidak memenuhi persyaratan protokol kesehatan ya tentunya harus dipenuhi ya. Karena ini demi kita mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 yang benar-benar mematikan itu. Ya kita berharap agar virus itu segera hilang dari dunia ya, dari bumi ini, dan mudah-mudahan ekonomi kembali pulih, kehidupan masyarakat normal kembali, anak-anak yang saat ini sekolah masih di rumah bisa kembali ke bangku sekolah. Nah, mudah-mudahan bangsa kita dijauhkan dari bala dan bencana. Ya ini ada isian banyak Bapak ya. Dari rumah ibadah ya, untuk checklist pengecekan itu sendiri ya. Ada 16 pertanyaan, kemudian yang jamaah, apakah jamaah itu sudah melaksanakan protokol kesehatan, kemudian cuci tangan ketika masuk, menggunakan sabun air, menggunakan masker atau face shield, dilarang berkerumun atau bergerombol di area rumah ibadah, membawa peralatan ibadah sendiri. Sekarang masjid itu kalau bisa pakai ya keramik ya. Kalaupun bawa sajadah itu bawa sajadah dari rumah. Saya kira itu Bapak. Iya. Saya mau tanya ada satu lagi Bapak. Iya. Bapak jenis nama saya apa Bapak? Saya Sunarko. Sunarko ya Bapak. Sunarko dari dinas sosial. Iya, dinas langkah sosial. yang kedepannya ini bagaimana maksudnya kalau sudah dibuat seperti ini, apa perlu penataan lagi? Yang ada di Tera 16 Mei ini. Kebetulan Masjid Ayan ini sudah nilainya bagus, semua ada yang kami cek ya. Ya tentunya ke depan tetap dijaga. Ya kalau nggak konsisten setiap jamaah masuk harus suhu ya diterapkan itu. Sudah cuci sabun harus ada petugas yang jaga ya. Ya, yang mengawasi ya, harus istiqomah ya. Kalau itu sudah dilaksanakan insya Allah kita ini kan dalam rangka jihad juga ikhtiar kita untuk keselamatan jiwa-jiwa sesama ya. Minimal diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, jamaah kita agar terputuslah penyebaran COVID-19 itu. Saya kira itu Pak ya. Terima kasih Bapak. Ya. Bapak Ibu itu dari mana? Saya dari Kementerian Agama Kota Surabaya. Oh gitu ya Bu. Mohon maaf ibunya tadi kita di sini dan juga sama dengan Pak dari dinas sosial ya juga mengarahkan arahnya apa? Apakah ada sekilas informasi ini misalkan kepada biar semua tahu bahwa ini loh kenapa ada ini di masjid ini, ada apa ini supaya kita clear karena sosialisasi inilah penting. Mohon Ibu minta bagian informasinya. Baik, jadi seperti ini. Kami dari Kementerian Agama Kota Surabaya bersinergi dengan pemerintah kota untuk bisa melaksanakan dan mengawal SE dari pemerintah kota sekaligus dengan SE Kementerian Agama. Jadi berharap bahwa tempat ibadah itu bisa clear dan clean, yang tentu saja harus patuh kepada protokol kesehatan. Kita memantau di sini adalah apakah masjid yang kita pantau masih menggunakan karpet atau tidak. Artinya sesuai dengan SE kita diharapkan tidak menggunakan karpet, dan jika masyarakat ini menggunakan sajadah boleh membawa sajadah sendiri dari rumah. Kemudian yang kedua, kendati pun perjalanan ibadah itu tetap dilaksanakan, tetap harus ada durasi jarak. Ya, jadi ada jarak 1 meter lebih ya,
Dan kita sudah pantau di depan, alhamdulillah sudah ada tanda silang. Artinya itu adalah jarak yang sudah diatur oleh takmir masjid, itu sudah bagus. Protokol kesehatan Dengan ya. sesuai dengan protokol kesehatan, dan harapannya kendati pun ini pandemi masih berjalan dan kita tidak tahu bagaimana dan kapan berakhirnya, kegiatan sepeda tetap berjalan, namun satu kuncinya tetap patuhi protokol kesehatan, membuat masyarakat dan umat tidak panik, ya, membuat masyarakat tetap safe untuk bisa tetap melakukan ibadahnya, merasa aman dan kondusif meskipun dalam pandemi COVID-19. Dan diharapkan masyarakat yang ada di sekitar Masjid Jenderal Ayani ini merasa aman dan tetap merasa bahwa butuh masjid sebagai tempat bernaung, boleh. Ibadah tetap harus jalan, tapi protokol kesehatan tetap harus dipatuhi. Oke, terima kasih kalau gitu. Tapi manfaat untuk ke Menteri Agama kan ada faedahnya dari Masjid Hikmahnya ini juga sama dengan bapak yang di dinas sosial kan, satu pintu untuk ketika kita protokol kesehatan kita siap supaya orang-orang masyarakat itu tidak merasa resah, merasa bingung, merasa Nah, sebenarnya ini sama terima kasih kepada Ibu Menteri Agama, Kepala Dinas Sosial. Ada yang sedikit yang saya tambahkan, Bapak. Kami dari Kemenag, pemerintah memberikan apresiasi kepada Masjid Jenderal Ahmad Yani. Karena nilainya sudah Yang sempurna. takmirnya itu juga udah lengkap lah. Kita lihat semprotan, tangki semprotan ada, masker untuk jamaah yang tidak bawa masker juga lengkap. Sudah disediakan. Iya, makanya semuanya tadi dari hasil kami pengecekan itu semua ada. Protokol kesehatan itu sudah dilalui. Ya mudah-mudahan masjid tetap konsisten melaksanakan itu dan mudah-mudahan jamaahnya tetap sehat ya. Dan mudah-mudahan juga kita segera berakhirlah corona ini. Saya kira gitu Bapak. Ya, terima kasih Bapak ya atas Iya. semua sama-sama. informasinya. Iya, sama-sama. Baik, akhirnya saya lama pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.